Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya kepada kita serta hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dapat senantiasa beribadah dan beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat atau baik? Sehat atau baik? Baik atau sehat? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat dan baik selalu. Amin. Jadi speakernya memang seperti ini gitu. Nama baru sekarang nih. Kayaknya yang pertemuan kemarin mungkin. Ini mantan oke, tapi tetap jelaskan suaranya gitu. Jelas. Nah, gitu. Bismillah. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah judulnya apa? Tadi diumumkan Mas Amrud ya. Judulnya adalah Amalan berpahala rumah di surga. Amalan berpahala rumah di surga. Jadi amalan-amalan yang nantinya pahalanya adalah rumah di surga bagi kita. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beramal, beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu adalah kematian, ajal yang akan mendatangi kita. Yang dimana ketika ajal telah tiba, semua amal telah terputus. Kita tidak dapat lagi untuk beramal. Sudah habis masa waktu kita untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala juga kemudian memberikan motivasi kepada kita di dalam beramal dengan berbagai macam bentuk ganjaran dan pahala. Di antaranya adalah yang paling tinggi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang baca Al-Qur'an dan dia mentadabburi maknanya, dia akan kemudian semakin bertambah yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bagi orang-orang yang beriman
beramal soleh, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ini sering dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dihubungkan antara iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh, karena amal soleh termasuk bagian dari iman, termasuk bagian dari iman, sehingga tidak dapat terpisahkan. Orang beriman, ya dia harus beramal soleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka nantinya adalah di surga Firdaus. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Mereka akan kekal abadi di dalamnya. Ini adalah puncak kenikmatan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita mendapatkan nikmat apa betul? Dapat. Kita dapat kesehatan, dapat kebahagiaan, dapat kemudian berbagai macam hal yang membuat kita senang. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah nikmat kita di dunia ini yang kita dapatkan ini sifatnya abadi? Tidak. Apakah kita bahagia terus selamanya dalam hidup kita? Tidak. Apakah kita kemudian kalau kita lagi senang itu ada masanya, atau kita setiap hari kok senang terus hatinya nggak pernah susah? Berbolak-balik sih. Semua kenikmatan di dunia itu ada masanya. Tidak ada yang abadi. Hari ini senang, besok sedih. Hari ini sore ini bahagia, besok pagi bisa jadi susah. Nauzubillah min dzalik. Tapi bagi rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud saya adalah di dunia ini tidak ada kenikmatan yang abadi. Meskipun kita merasakan begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita apapun itu, tapi nikmat itu tidak akan bertahan selamanya. Sehingga di sini Allah sampaikan surga nanti orang-orang iman yang beriman dan beramal soleh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausnya, dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. La yabghuna 'anha hiwala, dan mereka tidak akan berpindah. Jadi orang beriman itu pasti tempatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala, beriman beramal soleh. Maka dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengupayakan tempat tinggal kita nanti di surga. Jadi apa yang akan kita dapatkan nanti di surga itu ditentukan dengan bagaimana kita sekarang di hari ini. Maka kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga, derajat kita nanti di surga itu berdasarkan dengan apa yang kita upayakan hari ini. Maka waktu kita masih ada, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum berakhir masa kita di dunia ini, masih dapat kita perbaiki apa yang tersisa, dan kita semakin menambah kemudian amal kita, sehingga kita kelak bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatun mimma 'amilu." Dan setiap hamba itu mendapatkan derajatnya masing-masing nanti di surga, mimma 'amilu, berdasarkan sesuai dengan apa yang dahulu mereka amalkan ketika di dunia. Jadi perbedaan amal soleh itu menjadi sebab apa? Beda juga derajatnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengupayakan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita dengan itu sebagai wasilah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu amal kita itu banyak kurangnya, tentu amal kita itu masih jauh dari sempurna, dan kita kadang masih sering lalainya. Maka dengan kita beramal soleh tersebut, semoga dengan itu Allah memberikan rahmatnya dan karunia kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Kalau kata Nabi SAW dalam hadis, sesungguhnya tidaklah seorang itu masuk ke dalam surga dengan amalnya, akan tetapi dengan apa?
akan tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Maka bagaimana kita mengupayakan agar kita mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya, kasih sayangnya nanti di akhirat, adalah dengan kita memperbanyak amal soleh sebagai sebab kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara janji yang Allah berikan nanti di surga adalah rumah bagi hambanya. Masya Allah. Di dunia ini tentu kita akan merasa sangat nyaman, senang, tentram, bahagia ketika kita sudah punya rumahnya, rumahnya pun rumah yang milik pribadi, bukan rumah yang kontrak, atau rumah yang berpindah-pindah, tapi rumah yang benar-benar milik kita, kan? Di situ merasakan kenyamanan. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah rumah yang kita miliki di dunia dan kita sudah bahagia dengan hal itu. Tapi tentu ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, cita-citanya itu tinggi. Seorang muslim itu senantiasa melihat kepada apa yang akan ia miliki nanti sebagai investasinya di masa depan, di masa yang akan datang. Maka kita menginginkan investasi yang paling terbaik nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kita memiliki rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rumahnya itu bisa kita cicil mulai sekarang, Ibu. Bisa kita mulai apa? Cicil dari sekarang. Bisa kita kemudian mulai bangun sejak sekarang. Apakah bangunnya dengan batu bata? Dengan ngundang tukang membeli apa? Di surga nanti kita bisa memiliki rumah dengan amalan-amalan yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira amalan apa saja yang dapat kita upayakan? Penasaran apa betul? Agar kita bisa punya rumah di surga. Nah ini, berikut adalah beberapa amalan-amalan yang dapat kita upayakan agar kita bisa membangun rumah kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ibu, adalah membangun rumah Allah, yaitu masjid di dunia ini, tapi dengan syarat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama ini adalah membangun masjid. Ini adalah amalan yang dahsyat balasannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi", barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, yabtaghi biha wajh Allah, yang benar-benar mengharapkan dari amalannya tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya, benar-benar ikhlas karena Allah. Banallahu lahu mithlahu fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya yang semisalnya rumah di surga. Nah, dari hadis ini rahmati Allah Subhanahu wa taala dapat kita ambil beberapa faidah. Yang pertama adalah keikhlasan adalah syarat mutlak bagi kita untuk kita mendapatkan fadilah ini. Jadi membangun masjid niku ibu-ibu niku bisa kita upayakan dengan kita misalkan ikut iuran kalau kita membangun masjid, atau kita masukkan ke dalam kotak infak kalau ada pembangunan masjid. Di situ kita ikut berpartisipasi di dalam kita membangun masjid. Bisa jadi dengan kita juga ikut membangunnya dengan tenaga kita dan sebagainya. Intinya adalah barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini rumahnya apa rumah yang semisal dengan masjid niku mboten nggih, dalam artian apa? Dalam artian adalah rumah bukan kemudian sesuai dengan apa yang di dunia itu mboten, tapi yang sesuai dengan rumah tapi nanti di nama di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi rumah tapi tidak seperti rumah di dunia. Rumah di mana? Rumah di surga nanti. Rumah yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati ibu semuanya. Niku adalah ciri khas kenikmatan di surga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar.
Ciri khas nikmat di surga itu selalu apa? Setunggal, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit terangan-angan dalam hati kita, benak kita. Dalam artian kenikmatan yang belum pernah kita temui sebelumnya di dunia. Itu adalah puncak kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ini dapat menjadi kemudian semangat bagi kita. Dahulu yang mengamalkan, termasuk yang kita teladani di dalam hal ini adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa yang beliau lakukan? Sahabat Utsman radhiyallahu anhu membangun, merenovasi kembali masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Masjid Nabawi. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu punya keinginan untuk membangun ulang masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, direnovasi. Tapi kemudian ketika itu mendapat kemudian berbagai macam kritikan dan juga masukan dari sahabat yang lain. Nah, setelah mendengar kritikan tersebut dan masukan dari sahabat yang lain, karena sahabat Utsman radhiyallahu anhu di dalam membangun ulang masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menggunakan material yang lebih baik, pondasinya dibikin lebih baik lagi. Jadi bahan bakunya juga beda, lebih bagus gitu kan. Bukan sesuai dengan apa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan material dan bahan tersebut. Dan setelah itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mendengar masukan dan kritikan dari para sahabat, beliau mengatakan kepada para sahabat, mengingatkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan bangunkan baginya rumah yang semisalnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara bentuk bagaimana para sahabat mengamalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka di zaman sekarang ini banyak sekali pembangunan masjid. Ada juga renovasi masjid. Monggo, kalau kita ingin kemudian dapat rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena mengharapkan dunia, tapi karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang nomor satu, apa Bu? Membangun rumah Allah adalah yaitu masjid di dunia ini dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam satu hari. Menjaga sholat apa? Sunnah rawatib, sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari. Yang biasa disebut dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah apa? Qobliyah dan ba'diyah. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan motivasi kepada kita. Barang siapa yang kemudian merutinkan dengan sungguh-sungguh, maka kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. 12 rakaat tadi perinciannya berikut. Perinciannya adalah 4 rakaat sebelum zuhur atau dari subuh dulu nih, dari subuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Jadi zuhur 6 nggih, 4 sebelumnya dan 4 setelahnya. 4 sebelumnya dan 2 setelahnya. Kemudian nanti 2 rakaat setelah maghrib dan yang terakhir 2 rakaat setelah isya. Total 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12 rakaat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man thabara ala 12 raka'atan minas sunnah, barang siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh menjaga dengan rutin. Dengan apa syaratnya? Bersungguh-sungguh dijalankan dengan rutin, bukan bolong-bolong, tapi apa? Benar-benar dijaga 12 rakaat ini dalam satu hari.
banallahu lahu baitan fil jannah, bisa Allah akan bangunkan baginya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mendapatkan keutamaan rumah di surga, mengapa menjaga sholat sunnah rawatib itu sangat penting? Karena di situ sholat sunnah rawatib kita itu berfungsi sebagai penyempurna kekurangan kita di dalam ibadah fardu kita. Apakah kita dapat menjamin sholat wajib kita itu yang zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Apakah kita bisa menjamin sholat kita telah sempurna? Apakah kita yakin bacaan kita tadi sudah benar-benar sempurna? Apakah tadi kita benar-benar bisa menjaga khusyuk dalam sholat kita? Apakah kita bisa menyempurnakan kewajiban sunnah-sunnahnya dalam sholat dan sebagainya? Ataukah di sana ada kelalaian dalam sholat kita? Ataukah kita di situ sholat tapi kita masih lalai dan sebagainya? Maka ini menjadi bentuk penyempurna dari ibadah wajib fardu kita. Jadi buatan sia-sia ibu-ibu, selain ibu-ibu dapat keutamaan yang besar di surga, ibu-ibu juga mendapatkan ini sebagai tembel, sebagai tembelan ibu-ibu kekurangan ibu-ibu semuanya di dalam sholat fardu. Selain itu ibadah sunnah itu juga berfungsi sebagai apa? Mengangkat derajat kita, dan juga itu merupakan apa? Amalan di dalam kita meneladani sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, monggo niki untuk dijaga sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Balasannya apa? Mendapatkan rumah di surga. Kira-kira ringan apa mana sih? Susah gitu. 12 rakaat salat itu susah apa ringan? Susah-susah ringan gitu. Ada yang sudah pernah merutinkan di sini? Ada yang sudah pernah merutinkan? Insya Allah gitu. Tapi biasanya enten lawan niku godaan nih. Nanti ada aja, misalkan sudah sholat selesai mau ba'diyah maghrib, tiba-tiba mau ba'diyah kok keluar kentut. Kemudian aduh mau mudumnya kok males, mudumnya kok wis males. Akhirnya nggak jadi sholat ba'diyah karena apa? Males ngambil wudhu lagi. Berbagai macam bentuk gangguan dan godaan niku enten. Makanya niku nggih selalu keutamaan balasan yang besar itu bagi sesuatu yang susah juga gitu. Kalau balasannya besar, nggih usahanya juga harus besar. Di situ ada banyak rintangan dan tantangan. Jadi monggo bagi barang siapa yang bisa melawan semua itu, benar-benar dia komitmen sungguh-sungguh menjaga, maka ini adalah balasannya rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dapat kita mulai bangun sejak sekarang ya ibu-ibu, dengan investasi sejak sekarang. Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya amalan dapat memberikan kita rumah di surga nanti, yang balasannya pahalanya adalah rumah di surga, adalah nah ini datang dalam satu hadis tapi beruntun disebutkan 3 amalan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Yang pertama Nabi SAW sebutkan, aku menjamin sebuah rumah di tepi surga. Nabi SAW sebutkan 3 nih. Ada tepi surga, ada tengah surga, dan ada di surga yang paling tinggi. Yang pertama adalah aku menjamin sebuah rumah di tepian surga, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Yang pertama adalah bagi siapa yang dapat meninggalkan perbuatan debat, meninggalkan perdebatan meskipun ia berada di pihak yang benar. Jadi apa yang setengah rumah di tepi surga bagi yang menjauhi perbuatan apa? Debat, adu mulut, adu argumen dan sebagainya, meskipun ia berada di pihak yang benar. Yang kedua, dan aku berjanji wa bi baitin fi wasatil jannah, rumah yang ada di tengah surga, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Yang kedua adalah dengan rumah di tengah surga bagi yang
meninggalkan ucapan dusta atau bohong. Jadi yang bisa untuk meninggalkan perbuatan bohong, ucapan-ucapan yang bohong, meskipun dia hanya bercanda. Yang ketiga, wabi baitin fi a'lal jannah, dan rumah yang berada di surga yang tinggi, liman hasuna au hassana khuluqahu, bagi siapa yang membaguskan akhlaknya. Bagi yang membaguskan akhlaknya. Yang pertama tadi adalah rumah di tepi surga, bagi siapa yang meninggalkan debat meskipun dia berada di pihak yang benar. Saat ini masya Allah ibu-ibu, banyak sekali hal-hal yang kemudian aslinya itu tidak penting, tapi kemudian diperdebatkan. Kalau ibu-ibu mengikuti atau tahu kabar-kabar di media sosial atau di berita-berita, itu ada hal yang sampai sekarang itu masih didebatkan. Namun, misalkan ijazah, mungkin kalau betul lebar-lebar, tapi ini adalah bentuk contoh. Sebenarnya yang bukan penting-penting banget. Kenapa kok kita harus kemudian ikut membahas hal tersebut, ikutin berita dan sebagainya? Apalagi ikut berdebat dengan teman kita. Maka ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berjanji, aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa yang meninggalkan debat meskipun dia berada di pihak yang benar. Ini tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan menghindarkan dari perpecahan. Karena adanya kalau orang debat nanti ujung-ujungnya kalau orang debat itu ujung-ujungnya musuhan kan biasanya, atau terkadang itu akan memunculkan permusuhan, perselisihan sampai kemudian hari gak ada selesainya. Makanya demi menjaga kemudian persatuan dan kemudian untuk menghindarkan dari perpecahan, umat Islam itu adalah umat yang sifatnya adalah senantiasa bersatu, saling loyal terhadap yang lain, kemudian saling menyayangi, saling mengasihi, tidak berpecah belah. Itu adalah diantara bentuk ciri khas orang yang beriman, umat Islam. Nah, perbuatan-perbuatan seperti tadi itu dapat kemudian memunculkan benih-benih benci, benih-benih permusuhan dan perselisihan dan sebagainya, sehingga menyebabkan perpecahan dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditinggalkan berbagai macam bentuk perdebatan meskipun berada di pihak yang benar. Yang kedua adalah rumah di tengah surga bagi sinten tadi? Bagi yang meninggalkan dusta, yaitu berbohong, meskipun ia hanya bercanda. Masyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bohong niku adalah perbuatan yang akan mengantarkan kita kepada keburukan-keburukan yang lainnya. Biasanya seorang yang telah berbohong satu kali, dia akan ketagihan untuk berbohong yang lainnya. Betul nggak? Biasanya seperti itu. Orang yang sudah pernah berbohong dan dia sadar dengan perbuatannya itu, dia akan ketagihan lama-lama untuk berbohong. Bohong di sini, nanti bohong lagi di tempat yang lain, bohong lagi di tempat yang lain dan sebagainya. Maka perbuatan bohong ini adalah hal yang harus dijauhi. Seorang yang dapat meninggalkan dusta, bohong, meskipun ia hanya bercanda guyonan, maka dia akan mendapatkan rumah di tengah surga. Jadi semua ini umum, kecuali bohong yang dibolehkan oleh syariat Islam. Bohong yang dibolehkan oleh syariat Islam. Contohnya apa itu? Bohong yang dibolehkan dalam syariat Islam. Bohong nih, tapi kok boleh? Nah, setidaknya ini saya akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah bohong dalam urusan islah bainan nas, yaitu dalam urusan memperbaiki hubungan antar manusia. Jadi sekiranya ada pertengkaran, atau misalkan ada perselisihan, atau misalkan ada permusuhan, misalkan antar tetangga ada masalah dan sebagainya, kemudian untuk menyelesaikan masalah, untuk menyatukannya kembali, di situ ada unsur bohong, tapi dengan tujuan maslahat untuk menyatukan dua orang yang berseteru, itu nggak apa-apa, meskipun harus berbohong. Misalkan apa? Ada tetangga yang bermusuhan,
disebutkan ada orang yang menjadi penengah ini untuk kemudian mempersatukan lagi. Dia misalkan harus menggunakan cara paling terakhir itu dengan bohong. Dia bohong. Dia mengatakan kepada tetangga yang satu, dia bilang tentang kebaikan-kebaikan orang pertama, dan kemudian benar-benar seakan-akan orang pertama itu benar-benar pengen damai, dan orang kedua pun juga seperti itu. Di tetangga yang kedua disebutkan kebaikan-kebaikan orang yang tadi, kemudian akhirnya kan hatinya sudah sama-sama luluh, akhirnya bertemu bisa damai. Daripada kemudian tambah dikompor diadu domba. Lawannya apa? Adu domba. Adu domba ini apa? Berarti semakin dipanas-panasi. Jadi lawan dari panas-panasi. Nah, jadi ini adalah termasuk dari bohong yang dibolehkan dalam syariat, adalah di dalam memperbaiki hubungan antar manusia. Gak apa-apa, meskipun harus bohong, gak apa-apa. Yang penting apa? Untuk maslahat menyatukan orang yang sedang bermusuhan atau orang yang kemudian ada masalah, diselesaikan dengan cara yang baik. Kemudian di antaranya bentuk bohong yang boleh apa? Bohong seorang suami kepada istrinya memujinya, ataupun sebaliknya, istrinya terhadap suaminya memujinya. Misalkan untuk menyenangkan hatinya. Nah, masakan kan misalkan ibu-ibu masak, tapi masakannya asin, masakannya terlalu asin. Kemudian suaminya mengatakan, wah ini masakan paling enak sepurworejo hari ini enak makan. Padahal asin banget, tapi di situ suaminya nama bohong. Tapi di situ ada maslahat syar'i, di situ ada menyenangkan hati istri, itu tidak mengapa. Demikian pula sebaliknya, istri kepada suaminya. Ya monggo, banyak sekali ya, dan ibu-ibu saya rasa lebih paham hal ini. Bagaimana menyenangkan hati suaminya dan hati istri, ataupun sebaliknya suami istri. Di situ ada hal yang maslahat. Bohong nggak apa-apa, meskipun kenyataannya itu beda, tapi nggak apa-apa. Jadi ini ibu-ibu adalah berkaitan dengan yang kedua, rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta bohong meskipun dia bercanda, kecuali tadi bohong-bohong yang dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian rumah di apa tadi? Setelah di tepi, di tengah, di puncak surga, di surga yang tertinggi. Bagian surga yang paling tinggi adalah bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi yang membaguskan akhlaknya. Itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan akhlak ini, maka mungkin yang paling pertama yang terlintas dalam benak kita adalah akhlak terhadap sesama kita. Sedangkan dalam syariat Islam, akhlak kita itu ada yang namanya akhlak kepada Allah dan ada akhlak kepada sesama manusia. Maka jangan kita lupakan, di sana ada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk akhlak kita kepada Allah adalah yang pertama, kita benar-benar ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk akhlak kita kepada Allah. Kita ridho terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita dan takdirkan. Yang kedua adalah kita bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah bentuk akhlak kita kepada Allah. Yang ketiga adalah kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada akhlak kita kepada sesama manusia. Kira-kira kalau saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, monggo ibu-ibu sebutkan nopo yang panjenengan anggap sebagai akhlak yang mulia. Monggo, yang mau berkenan untuk membantu saya menyebutkan contoh akhlak yang mulia. Monggo, setunggal monggo. Yang kalau dengan hal ini ibu-ibu akan mengatakan orang ini akhlaknya baik. Setunggal monggo. Misalkan. Monggo saya dibantu. Kalau ini ada pada seorang, kita langsung mengucapkan, mengatakan ini orang akhlaknya baik. Napa? Monggo. Misalkan, wah dia sering memberi Mas Husen.
dia sering ngasih hadiah. Misalkan, kenapa mulai? Wah, dia wajahnya berseri-seri, setiap ketemu orang mesti senyum. Artinya bagus. Misalkan lagi apa? Menghormati orang yang lebih tua. Nah, menghormati pada orang lebih tua, masya Allah. Yang lain, monggo. Menyayangi yang lebih muda, apa boleh? Dia misalkan selalu membantu kita, gitu kan? Apa boleh? Ada orang sukanya memaafkan, akhlaknya bagus. Atau lagi yang lain apa? Dia legowo, dia mau kemudian baik hatinya meminjamkan apapun barangnya, oke. Dipinjam sedikit barangnya, oke, nggak apa-apa, nggak masalah, akhlaknya bagus. Apa boleh misalkan banyak sekali hal-hal yang kemudian dianggap sebagai akhlak yang baik di masyarakat kita. Namun kemudian kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini monggo bisa menjadi pegangan dan kaidah kita dalam hidup sebagai standar ukuran akhlak yang baik terhadap sesama adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah kita mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Itu adalah standar syariat Islam di dalam akhlak yang mulia. Karena kalau disebutkan banyak sekali yang disebut sebagai akhlak yang mulia, tapi kalau ingin diringkas, maka ini kaidahnya. Kita mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Dalam artian bahasa lainnya, sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka kita juga memperlakukan orang lain seperti itu. Sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, maka kita perlakukan orang lain juga seperti itu dari kebaikan. Dan juga kita kemudian mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kita kan tahu kita tuh kepinginnya dalam kita bergaul, berteman dan sebagainya, atau kemudian bersosial, kita ingin diperlakukan apa, selama itu dibenarkan oleh syariat Islam, maka kemudian kita pun perlakukan orang lain juga seperti itu. Kalau kita ingin kok setiap kali ketemu orang kok dia senyum kepada kita, maka kita juga harus senyum. Kalau kita kemudian suka untuk dihormati, maka kita harus menghormati orang lain. Kalau kita kemudian suka orang lain itu kita suka diberi hadiah oleh teman kita, maka kita juga harus suka untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Kalau kita kemudian suka untuk A, B, C, D, E, F, G dalam diri kita, orang lain memberikan itu kepada kita, maka kita juga harus memperlakukan orang lain seperti itu juga. Selama itu berada di dalam batas syariat Islam yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas nggak Ibu? Itu singkatnya seperti itu, adalah akhlak yang mulia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan rumah di puncak surga, yaitu surga yang tertinggi bagi siapa yang membaguskan amalnya. Maka ini adalah di antara bentuk amalan yang berpahala surga. Sampun pinten niku kita sebutkan 5 nih. Sudah 5 kalau nggak salah. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya yang dapat berpahala surga itu adalah kesabaran di saat kehilangan buah hati yang tercinta. Kesabaran dalam diri seorang hamba ketika kehilangan buah hatinya, itu anaknya. Dalam hadis disebutkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Idza mata waladul 'abdi", apabila anak dari seorang hamba Allah itu meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah SWT akan mengatakan kepada para malaikatnya, qabattum walada 'abdi, wahai malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa dari anak hambaku ini? Fayaqulun na'am, malaikat mengatakan, menjawab, nggih ya Allah, betul, saya telah mencabut nyawanya. Tentu semua itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya dan kehendaknya.
Fayaqul, kemudian Allah SWT menjawab malaikat, qabattum samarata fuadihi, wahai malaikat, kalau begitu kalian telah mencabut buah hatinya. Fayaqulun na'am, nggih ya Allah. Fayaqul madza qala 'abdi, Allah bertanya, wahai malaikat, ketika kalian cabut nyawanya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Fayaqulun, malaikat menjawab, hamidaka wastarja'aka. Ya Allah, hambamu tadi ketika dicabut anaknya, dicabut nyawa anaknya, hambamu tadi ya Allah kemudian memujimu ya Allah, dan kemudian mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul meyakini ucapan tersebut, sesungguhnya kami itu milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Itu kan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Itu adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam artian hamba ini ketika dicabut nyawa anaknya, orang tua, dia sebagai orang tua, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima ridho atas takdir ketetapan Allah dan dia memuji Allah serta mengucapkan istirja tadi. Maka Allah SWT mengatakan kepada malaikat, ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd. Bangunkan untuk hambaku ini, yaitu sebagai orang tuanya tadi, baitan fil jannah, rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama rumah ini dengan Baitul Hamd. Namanya apa? Baitul Hamd. Itu adalah rumah di surga bagi sinten tadi? Bagi orang tua yang bersabar ketika kehilangan anaknya. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, niku adalah hadiah yang besar atas kesabaran orang tua ketika ditinggalkan oleh anaknya. Nah, mulai niku adalah anak sematawayang luar biasa. Ada ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua niku yang sudah menyekolahkan anaknya sampai lulus kuliah. Kuliahnya kedokteran, boleh. Kan nggih sampun telas-telasan kok ngene kalau kedokteran. Masya Allah. Anaknya sematawayang. Kemudian dicabut nyawanya. Setelah lulus Allah SWT mencabut nyawanya. Orang tua ini merasa kehilangan apa bukan kira-kira? Sematawayang. Sematawayang, anaknya pinter, soleh, berprestasi, ganteng, masya Allah. Tapi kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kira-kira secara manusiawi kan hancur perasaan orang tuanya? Tapi kemudian tadi kalau dia mampu untuk bersabar, tidak mengeluh, dan dia ridho atas takdir Allah, kemudian dia memuji Allah, mengucapkan kalimat istirja, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Demikian pula seorang orang tua, kedua orang tua yang sudah lama tidak memiliki anak, kemudian tiba-tiba Allah karuniakan kepada seorang anak, tapi kemudian Allah takdirkan anak ini meninggal dunia. Itu masya Allah perasaannya luar biasa. Tapi ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa nanti ada Baitul Hamd yang akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua yang mampu untuk bersabar di dalam keadaan tersebut. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 5 atau tidak? Sudah nih. Jadi yang nomor kita niki 6 adalah kesabaran saat kehilangan anak yang tercinta. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terakhir adalah amalan yang dapat berpahala surga adalah menutup celah dalam shaf salat. Menutup celah dalam shaf salat. Ini berkaitan dengan bagaimana kaum muslimin di dalam salatnya merapikan shafnya, meluruskan shafnya dan merapatkannya. Jangan ada celah di dalam shaf. Karena kalau ada celah di dalam shaf, di situ bisa diisi oleh setan. Di situ bisa diisi oleh setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah yaitu di dalam shaf salat, rafa'ahu Allahu biha darajah,
maka Allah dengannya akan menaikkan derajatnya. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Islam itu luar biasa, Ibu, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengajarkan kepada kita ketertiban dan kerapian. Masya Allah, dalam hal apapun Islam itu memperhatikan banyak aspek-aspek yang luar biasa, aspek-aspek besar. Ketertiban, kerapian, persatuan. Masya Allah. Kalau yang satu di sini, satunya berdiri lagi di sini, satunya lagi di sini, jaraknya jauh. Di situ kan seakan-akan menggambarkan ketidakrukunan, ketidaksatuan. Seakan-akan ada perpecahan, atau di situ tidak ada persatuan. Tapi kalau kaum muslimin kemudian merapikan safnya, meluruskannya, merapatkannya, berdekatan, di situ akan terlihat bagaimana kedekatan antar kaum muslimin, persatuan, saling menyayangi, mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, semuanya menyatu di dalam shaf salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka niki adalah keutamaannya adalah Allah akan bangunkan baginya rumah di surga bagi siapa yang menutup celah di dalam shaf salatnya. Maka mohon ibu-ibu niki, jadi jangan sampai ada celah di dalam shaf kita ibu-ibu. Jangan ada celah di dalam shaf. Apalagi ini khususnya bagi sholat berjamaah bagi apa? Sholat berjamaah. Niki adalah 7 amalan, 7 apa? 7 amalan yang pahalanya adalah surga. Sebenarnya ada amalan-amalan yang lain, tapi kemudian di situ ada khilaf di antara ulama tentang derajat hadisnya, apakah hadisnya sahih atau dhaif. Tapi setidaknya 7 hal tadi insya Allah dalilnya adalah dalil yang sahih yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, yang semoga dengan itu kita akan mendapatkan kelak nanti rumah di surga. Sebagai penutup, ada satu keutamaan juga bagi siapa yang dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengunjungi seorang saudaranya, temannya, saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, dia kunjungi teman yang sakit, saudaranya, maka akan menyeru seorang malaikat. Seorang malaikat akan mengatakan, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Malaikat akan mengatakan kepada hamba tadi yang menjenguk temannya, saudaranya yang dalam keadaan sakit, dia akan mendoakan orang tadi. Malaikat mengatakan, semoga hidupmu bahagia selalu, selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kehidupanmu baik di dunia dan di akhirat, dan langkahmu juga menjadi baik, dan watabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau akan mendapatkan tempat derajat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka semangat untuk kemudian menjenguk teman kita ataupun saudara kita yang lagi sakit. Di situ ada keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah di dunia itu butuh biaya yang besar, tenaga yang melelahkan, dan sifatnya hanya sementara. Namun rumah di surga adalah rumah yang abadi, yang kemudian kita bisa bangun dengan apa? Dengan keikhlasan kita, sholat kita, amal kita, dan juga tadi apa? Lisan yang jujur, hati yang sabar. Kemudian tadi apa? Hal yang telah tadi kita sebutkan, amalan-amalan tadi. Maka mari kita mulai mencicil, kita mulai membangun rumah kita di surga Allah Subhanahu wa taala semenjak sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kemudahan untuk dapat mengamalkan amalan-amalan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan sampai dengan akhir hayat kita nanti untuk senantiasa berada di atas amalan dan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi kita rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi. Semoga Allah selalu meridhai kita. Semoga Allah tambahkan kepada kita selalu keimanan, keikhlasan, keistiqomahan, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat.
Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.